Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Andriani, NIM 1903 1111034 dari kelas Agroteknologi A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Soal pertama yaitu jelaskan hubungan dan peranan karakter, kompetensi, dan kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Kepemimpinan merupakan subsistem dari sebuah manajemen karena pemimpin memiliki peranan penting dalam menggerakkan anggota-anggotanya guna memperbaiki sistem agar pengembangan mutu SDM dapat berjalan sesuai dengan harapan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dan karakter yang baik. Seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pemimpin yang ideal apabila memiliki 8 karakter, yaitu 1. Karakter cerdas. Seorang pemimpin yang baik bisa secara cepat dan tepat dalam membuat sesuatu ataupun menyelesaikan suatu masalah. Kemudian karakter yang kedua yaitu jujur. Seorang pemimpin yang baik harus bisa terbuka mengenai segala kebijakan-kebijakan yang akan diambilnya. Kemudian karakter yang ketiga bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun terhadap anggota-anggotanya. Kemudian karakter yang keempat yaitu bisa dipercaya. Seorang pemimpin yang baik akan bisa menimbulkan rasa saling percaya saling percaya di antara anggota-anggotanya mengenai dirinya. Kemudian karakter yang kelima yaitu adil. Seorang pemimpin harus memperlakukan setiap anggotanya dengan cara yang sama tanpa membeda-bedakannya. Kemudian karakter yang keenam yaitu inisiatif. Inisiatif artinya seorang pemimpin harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan benar. Kemudian karakter yang ketujuh yaitu konsisten dan lugas. Konsisten artinya seorang pemimpin bisa menjalankan kebijakan-kebijakan. Kemudian tegas artinya seorang pemimpin tidak membebaskan anggotanya dan juga tidak mengekang anggotanya. Kemudian karakter yang ke-8 yaitu lugas. Artinya seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan jelas dan tidak bertele-tele mengenai gagasan pikirannya. Kemudian seorang pemimpin yang baik juga harus memiliki kompetensi yang baik pula. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu kompetensi pribadi, kompetensi kepemimpinan, dan kompetensi organisasi. Kompetensi pribadi yaitu misalnya memiliki integritas yang tinggi, kemudian memiliki rasa tidak cepat puas terhadap apa yang telah dicapai, dan memiliki visi yang jelas. Untuk kompetensi organisasi yaitu seorang pemimpin harus bisa manajemen organisasinya. Kemudian untuk kompetensi kepemimpinan yaitu seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain dan menggerakkan anggota-anggotanya. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan penerapan dan metode dari analisis jabatan, desain jabatan, dan perencanaan jabatan. Metode perencanaan sumber daya manusia dibedakan menjadi 2 yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah yaitu metode yang didasarkan pada analisis data, informasi, dan perencanaan sumber daya manusia. Metode ini memiliki resiko yang relatif kecil karena sudah dianalisis terlebih dahulu.
Kemudian metode non ilmiah yaitu metode yang didasarkan pada pengalaman, imajinasi dan perkiraan perencanaan sumber daya manusia. Metode ini memiliki risiko yang cukup besar karena kinerja itu bisa tidak sesuai dengan kinerja karyawan itu bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian ada metode analisis jabatan. Metode analisis jabatan yaitu ada 3, metode observasi, metode wawancara, dan metode kuesioner. Metode observasi yaitu metode di mana seorang analisis jabatan mengamati mengamati karyawan-karyawannya mengenai tugas yang menjadi tanggung jawabnya ataupun yang tidak menjadi tanggung jawabnya. Kemudian metode wawancara yaitu seorang analis jabatan memberikan pertanyaan langsung kepada karyawannya. Kemudian ada metode kuesioner yaitu seorang analis jabatan menggunakan daftar atau list pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada karyawan yang harus diisi oleh karyawan-karyawan tersebut. Kemudian ada metode desain jabatan. Metode desain jabatan itu ada 3, job rotation, job enlargement, dan job enrichment. Job rotation artinya melakukan perputaran posisi kerja terhadap karyawan-karyawannya. Kemudian ada job enlargement atau perluasan kerja, artinya melakukan penambahan fungsi-fungsi atau tugas-tugas, tetapi fungsi-fungsi dan tugas-tugas tersebut masih relatif sama. Kemudian ada pemerkayaan kerja atau job enrichment yaitu penambahan fungsi-fungsi dan tugas-tugas karyawan. Kemudian soal nomor 3 yaitu mengenai rekrutmen. Yang pertama yaitu tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen yaitu mendapatkan karyawan untuk mengisi jabatan atau peran di suatu perusahaan. Kemudian untuk mengetahui kebutuhan karyawan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kemudian soal B yaitu jelaskan dan sebutkan mengenai sumber internal dan eksternal dari rekrutmen. Sumber internal rekrutmen yaitu perekrutan yang dilakukan dengan cara merekrut karyawan-karyawan yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. Bisa dengan job rotation, bisa dengan demosi ataupun dengan promosi. Job rotation yaitu melakukan perputaran posisi kerja. Untuk promosi kerja yaitu penaikan jabatan, dan demosi atau penurunan posisi atau jabatan kerja. Untuk sumber rekrutmen eksternal yaitu perekrutan karyawan baru dari luar perusahaan. Dan soal C yaitu jelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan dari rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Rekrutmen internal memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya biaya yang dikeluarkan relatif murah dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan karyawan baru
karyawan untuk mengisi posisi kekosongan yang dibutuhkan perusahaan itu relatif cepat. Dan kelemahan dari sumber rekrutmen internal ini kurangnya ide-ide pokok baru dan kurang sesuai, dan karyawan yang dibutuhkan kurang sesuai atau kurang cocok dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian untuk rekrutmen eksternal, kelebihannya yaitu banyaknya ide-ide pokok baru dan gagasan-gagasan baru. Terus karyawan yang direkrut bisa merupakan karyawan yang paling cocok untuk menempati posisi yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian untuk kelemahannya, biaya yang dikeluarkan pada rekrutmen eksternal relatif lebih mahal daripada rekrutmen internal. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan karyawan baru relatif lebih lama. Sekian jawaban UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.